Au, kotor. Ternyata kotor ya. Halo, gue Catur, kembali lagi di konten Ngobrol Desain. Kali ini kita bahas basic dari desain grafis. Kenapa kita bahas ini? Sering saya temui seorang desainer grafis itu sering membuat desain hanya bagus doang, tapi tidak ada fungsi dari desain itu, atau sebaliknya memenuhi fungsi tapi tidak estetik. Misalnya desain yang sering kita temui poster-poster di jalanan kayak poster-poster caleg gitu. Apakah hal itu layak dikatakan sebuah karya desain? Di situ bisa dilihat bagaimana informasi yang disampaikan di poster itu tidak efektif, cenderung sama, pilih dia, pilih itu, monoton. Terkadang kita sering melihat poster kecil di pinggir jalan yang bagaimana informasinya itu terlalu padat gitu. Bagaimana orang peduli poster yang padat informasi? Seharusnya poster di pinggir jalan itu yang dimana fokus orang naik motor itu hanya punya waktu kurang lebih 1-2 detik mantengin poster. Ya kalau lebih dari itu bisa nabrak dong. Tentu kalau melihat situasi seperti itu, kita nggak mungkin membuat poster yang padat informasi di pinggir jalan. Itu sebabnya kalau kita lihat rambu jalan dibuat simple, karena ya cukup ngerti lah, orang hanya punya sekian detik, bahkan 1-2 detik aja itu udah lama banget untuk melihat rambu-rambu lalu lintas gitu. Kita bisa lihat di rambu jalan gitu, kalau arah kota teks dibuat jelas, bukan yang dekoratif. Kalau berupa gambar menggunakan simbol yang mudah dipahami. Seharusnya poster pinggir jalan itu treatmentnya kurang lebih sama kayak rambu-rambu lalu lintas, yang simple, yang mudah terbaca dalam waktu sekian detik. Jika seorang desainer grafis beneran akan berpikir seperti itu. Kita bahas desain grafis ya. Apa itu desain grafis? Desain grafis itu segala benda yang ada di sekitar kita memiliki unsur desain. Mulai dari kemasan cemilan yang kita makan, logo yang ada di HP kalian, apa yang dipajang di reklame, dan sebagainya. Kita ambil contoh benda depan gue ini cemilan gitu. Mana sih cemilannya? Di teksnya ada cemilannya, tapi gue gak nyiapin cemilan. Gimana sih? A few moments later. Sekarang gue ambil contoh lain, misalnya kemasan mie instan ini. Rata-rata kemasan mie instan menampilkan foto produk yang besar. Di kemasannya boleh dibilang ini secara perbandingan ini 50% gambar dan sisanya item-itemnya, termasuk logo, rasa, dan informasi lainnya. Di sini bisa kita lihat kemasan mie instan punya tujuan agar produknya dibeli dan dikonsumsi oleh orang. Agar produk yang dibeli, si desainer merasa perlu menampilkan foto makanannya yang besar, bagaimana produk ini harus disajikan, bagaimana produknya. Kadang orang itu salah lihat, dipikir ada telurnya, ada ayamnya di dalamnya. Tidak begitu bang. Kemudian informasi rasanya, di sini tertulis jelas ya rasanya apa. Kebetulan yang gue ambil mie goreng pedas, bukan yang standar. Selanjutnya brandnya dibuat cukup besar menurut saya di sini. Kenapa si desainer tidak menulis lezat dan sebagainya, atau mungkin poin-poin yang dirasa perlu, mungkin kayak kelebihannya gitu, setara satu piring nasi misalnya kayak gitu. Desainer mungkin sudah berpikir gambar ini sudah cukup mewakilkan bagaimana rasanya, bagaimana kelezatannya sudah terwakilkan oleh gambar. Jadi gak perlu tulisan seperti itu. Kemudian logo mie instan ini menurut saya cukup besar dan boleh dibilang terlalu besar sih. Kalau secara estetik sebenarnya kurang bagus ukuran segini. Tapi untuk hal ini efektif buat brand Indomie ya, karena brand Indomie ini memiliki value ya. Jadi kalau kita bikin kemasan brand yang dimana brandnya itu ada value-nya, itu bisa dibikin besar kayak gini. Pun ya secara estetik ini kurang bagus ya ukuran sebesar gini ya. Tujuannya kenapa kok dibuat besar? Agar konsumen itu nggak salah pilih sama produk kita gitu, nggak salah ambil dengan brand lainnya gitu. Agar orang itu merasa yakin ini brand Indomie gitu. Karena brand ini memiliki value, jadi orang itu merasa aman setelah membeli produknya, entah itunya terkenal enak, terbaik, dan sebagainya. Namun dalam suatu kondisi tidak seharusnya sebuah desain itu logonya dibuat besar. Contohnya kayak gini deh.
contoh kasus yang tidak cocok logonya dibuat besar itu misalnya pada keyboard mechanical gitu. Gue ada keyboard mechanical, gue rasa gue suka gitu dengan keyboardnya, tapi yang gue gak suka itu ada di desainnya gitu. Jadi di desain mechanical keyboard itu ada logo di spasinya yang looknya gede banget gitu. Jadi gak pantas aja. Menurut saya itu berusaha estetik. Logo besar banget di bagian keycap spasinya. Tapi value yang dimiliki logo itu terkenal dengan produk murah. Sehingga ketika aku pengen foto misalnya punya produk itu, pengen flexing pakai keyboard ini, ya orang akan menganggapnya keyboard murahan. Kita kasih contoh terakhir. Kotor. Ternyata kotor ya. Oke, kita kasih contoh lain yaitu cover majalah Gengsi ini. Di sini komposisinya boleh dibilang hampir 50-70% ini isinya gambar ya. Tujuan cover dibuat ini tentu saja agar dibeli secara khusus untuk audiens yang suka gambar, seperti ilustrator, desainer grafis, dan teman-teman yang masih pengen mau belajar tentang ilustrasi secara khusus gitu. Kemudian desainer cover buku ini menata komposisinya karena untuk audiens seperti yang saya sebutkan tadi, untuk ilustrator, desainer grafis, atau teman-teman yang pengen barusan belajar desain. Jadi gambarnya dibuat bagus dan spesial. By the way, ini karena teman saya, keren banget gambarnya, lucu banget. Kalian bisa follow IG-nya di sini, nanti gue sertakan karena gue juga suka gambarnya Bang David ini. Nah, terus di cover majalah ini ada logo, kemudian isinya apa saja disebutkan, ada 25 ilustrator, ada wawancara dengan Dion ilustrator Indonesia gitu. Menurut kebanyakan ilustrator ini orang yang influence banget gitu untuk ilustrasi Indonesia. Terus terdapat juga logo yang mudah dibaca. Kenapa logo majalah itu kebanyakan pakai typeface atau logo teks ya? Karena di majalah tentu ada poin yang lebih harus ditonjolkan, yaitu gambarnya. Jadi sebisa mungkin logo pada majalah itu berupa teks agar tidak bersaing dengan ilustrasi yang ada di majalah. Itu sebabnya logo majalah itu kebanyakan pakai teks ya. Memang nggak cocok sih logo majalah pakai gambar logo gambar gitu, apa istilahnya sih? Desainer kok lupa. Ya kalau logo majalah berupa gambar tentu saja akan susah dibaca oleh orang ya. Jadi akan bersaing dengan ilustrasinya. Meskipun dia diletakkan kecil tetap bersaing sih. Kurang efektif kalau logo majalah itu berupa gambar. Ini sudah bagus, logo teksnya biasanya disebut logo type ya. Jadi gue ulangi, teks yang ada di sekitarnya itu menggunakan sans serif. Teksnya ini terlihat modern dan mudah dibaca ya, bukannya dekoratif yang aneh-aneh. Bayangkan majalah ini didesain pakai font Joker, aneh gak sih? Bakal susah dibaca, susah menarik perhatian gitu, dan kontennya gak jelas akhirnya. Apakah desain seperti ini berhasil? Mana saya tahu. Apakah majalah ini laku hingga out of stock, hingga habis gitu? Sebuah desain berhasil atau tidak bisa berupa orang jadi ingat dengan apa yang kita informasikan, apa yang kita tawarkan, atau bisa jadi orang membicarakan produknya atau desain kita. Dan bisa jadi orang berniat ingin beli hingga sampai beli juga. Itu adalah suatu poin menentukan keberhasilan sebuah desain. Desain itu berhasil meningkatkan penjualan, apakah mampu lebih laku dari kompetitornya, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi desainer grafis adalah tampilan yang ditata secara sengaja oleh desainer untuk mencapai tujuan. Informasinya tersampaikan dan ngena ke audiens yang disasar. Kata kunci yang bisa diingat dari arti desain grafis adalah harus punya tujuan, punya target audiens, penataan atau komposisi. Jika desain keren tapi tujuannya dan informasinya tidak tersampaikan, tentu saja itu kurang tepat dibilang desain grafis yang bagus gitu. Jika tujuannya tersampai tapi tidak sesuai dengan audiensnya, dan juga kurang tepat dibilang sebuah desain, dan terusnya. Inti poinnya itu harus 3 poin. Jadi 3 poinnya itu harus tercapai untuk menjadikan desain grafis itu optimal, yaitu tujuannya, informasinya, dan target audiensnya.
Itu saja konten ngobrol desain kali ini. Agar terjadi obrolan, kalian bisa komentar seputar desain grafis yang baru saja saya bahas. Thanks sudah nonton hingga akhir. Jika suka konten seperti ini, jangan lupa like dan share ke teman kalian. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan info, tips, trik, desain, gadget, dan game. See you di next video ya. Bye!